masuk kamar mandi pakai kaki kiri, coba dah. Ya dia janji sama Allah, kalau seandainya dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan, dia bakal sedekah 10.000. Berarti kan tanda lagi ya. Kalau dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan, dia bakal sedekah 10. Kira-kira kita masuk kamar mandi sehari sekali apa lebih? Lebih kan ya? Kalau 5 kali aja pakai kaki kanan, gocap tuh keluar. Tapi beneran cobain lah. Ya kalau kita sayang sama 10.000 kita pasti gak bakal masuk kakinya. Udah mau ngelangkah juga keren kayak batu sih. Ya kalau spelok kartun ada bunyi itu, kayak berhenti gitu. Nah keluar dulu, taruh ganti. Masuk pakai kaki kiri baru masuk. Sendal juga sama. Kalau kita cuma sekedar udah tanggung, ntar dah kalau kamar mandi lagi baru pakai kaki kiri, ini gak bakal bisa nih. Ya makanya kita bilang kita gak bakal pernah mencapai kata istiqomah dalam kebaikan ya selama kita sendiri yang sering memaklumi diri kita dalam kesalahan. Tak bakal pernah kita nyampe dalam istiqomah dalam kebaikan selama kita sendiri yang masih memaklumi diri kita dalam kesalahan. Ya gak bakal bisa tuh kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kalau setiap masuk pakai kaki kanan, dia bilang dah benerin lagi kalau udah mau kamar mandi lagi. Tapi kalau pengen bener keluar dulu, udah lepas baju misalnya, pakai dulu tuh baju, keluar lagi. Kan rasanya repot kan? Ya kalau udah ngerasa repot, besok atau nanti ke depannya masuk kamar mandi gak bakal sembarangan. Tapi kalau tanggung dah, lepas baju repot banget kayaknya, ntar dah ya susah deh yang begini nih. Gak bakal bisa nyampe dia ngebiasain dirinya masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Wala yahmilu dzikrullahi ta'ala wa mithluhu kullu ismin mu'azzam. Jangan nyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Yang sering keceplosan juga nanti nih yang bakal sebut salah satu adabnya, kalau orang udah di kamar mandi jangan diucapin salam. Maknya di kamar mandi, anaknya mau jalan ngantor, mau jalan sekolah, mau jalan kuliah, mak kita jalan ya, assalamualaikum. Maknya gak ngerasa salah dia, salam warahmatullah, kaget, ya Allah ya Allah, astagfirullah terus saya diulang aja dia. Kaget ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah terus saya. Aku gak berhenti, akhirnya ditahlilat di dalam kamar mandi, semuanya disebutin udah jangan kalau udah di kamar mandi, bahkan kalau bisa ngomong aja ya jangan. Kalau sebelum kamar mandi tuh makruh tuh ya berbicara di dalam kamar mandi, makruh. Makanya sama halnya dengan sholat, kalau mau masuk kamar mandi ada hal-hal yang bahaya, jalanin dulu dah, kompor nyala matiin dulu. Jangan mau masuk kamar mandi malah ngangatin ayo tadi teriak di kamar mandi dah. Liatin sayur tuh, aduk ya, kuahnya udah warna apaan kuahnya. Ya udah kental belum? Kalau udah kental matiin, tutup, jangan lupa pindahin dah dari atas kompor, turunin. Panjang banget ngomong. Ya kamar mandi mah tuh hukumnya ngomong, jangan nyebut nama Allah, bahkan juga jangan bicara. Kenapa? Karena pada sejatinya kamar mandi itu kan bukan tempat yang baik kan. Jangan berlama-lama. Imam Malik bin Anas, Imam Malik beliau ngejatahin dalam sehari ke kamar mandi cuma 2 kali. Imam Malik ngejatahin dalam sehari cuma 2 kali kamar mandi. Kenapa? Memang malu dia sering-sering ke tempat yang dilihat atau yang gak dipandang sama Allah. Malu sering-sering ke tempat di mana di situ menjadi tempat berkumpulnya jin dan setan. Itu gimana beliau bisa mencapai begitu? Ya karena udah dibiasain, ditahan dikit-dikit. Jangan kita yang biasa ke kamar mandi sehari 14 kali, tiba-tiba pengen langsung 2 kali. Jangan, biru muka lontar, tahan aja, jangan udah. Tapi kalau yang mau kayak gitu biasanya dibiasain. Sama kayak orang mau belajar jaga wudhu, biasa dikit-dikit batal, dikit-dikit batal, ditahan tuh. Ya misalnya maaf mau kentut, mau apa segala macam, nahan 5 menit, nahan 10 menit, belajar sampai nanti akhirnya gak gampang batalin wudhu. Gak gampang batal wudhu tuh bukan sekedar ngomong enak ya kalau lu mah jarang batal wudhunya, kalau mau batal mulu, enggak, tapi emang dipelajari. Maksud dipelajari itu dilatih gitu, lama-lama dikit-dikit tuh. Subuh nih kalau kita kan ada tuh orang-orang yang malas jaga wudhu, habis sholat subuh bisa lama aja dah, udah dibatalin dah wudhunya. Kayak gimana kayak caranya dah gitu. Ya habis sholat, habis salam, habis doa aja dah, udah tuh gembos, berani gembos. Kalau memang kalau kita bilang adik-adik kali orang tua iya dah, ini anak-anak muda gitu.
Ya padahal selama dia dalam wudu, kata Nabi itu, ya selama seseorang dalam wudu, ya itu insya Allah dijaga sama Allah. Makanya salah satu yang sering diingetin sama guru-guru kita, jangan sampai keluar rumah tanpa wudu. Beda kalau dalam keadaan haid beda. Tetapi kalau seandainya kita nggak dalam keadaan haid, jangan sampai keluar rumah tanpa berwudu. Besok lagi. Ini kan tuh, jangan sampai bawa sesuatu yang tertulis nama Allah, nama malaikat, nama Nabi atau nama orang-orang soleh. Kalaupun ada misalnya cincin ini gak ada tulisan nama Muhammadnya apa segala macam, taruh luar. Kalau ditaruh luar kita takut hilang, minimal kantongnya. Ya jangan sampai benar-benar kelihatan gitu tulisan Allahnya, Nabinya apa segala macam, jangan. Ya terus juga kita kadang-kadang sering salah arti kan ya. Kadang-kadang kalau pas mau bangun rumah, mau kamar mandi itu kita wanti-wanti tuh ya. Isinya jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat. Ini permasalahannya sebenarnya. Maksudnya ya bagus kalau dari awal emang dibikin kayak gitu nggak apa-apa. Maksudnya kalau emang dari awal baru bikin kamar mandi nih, usahain jangan ngadep kiblat, jangan ngebelakangin kiblat. Tapi kalau udah kejadian, ini baru belajar nih, baru tahu nih, oh ternyata nggak boleh gitu. Jangan sampai akhirnya dihancurin, ya bikin baru lagi, ngerepotin, jangan. Kenapa? Karena permasalahan kayak gini sebenarnya buat orang yang buang air di tempat terbuka, maksudnya lagi camping, di hutan, di gunung apa segala macam yang memang nggak ada toilet atau WC. Tapi kalau selama dia memang udah jadi toilet, udah jadi WC, udah jadi tempat emang buat buang air, itu nggak apa-apa. Ya mau ngadep kiblat, di belakangin kiblat, mau gimana kayak terserah dah gitu. Ya, tapi kalau masih yang tempat terbuka baru. Kenapa ini kan gambarannya zaman Nabi yang memang nggak ada toilet khusus buat buang air. Ya, makanya Nabi itu kalau mau buang air beliau menjauh dari rumahnya. Biasanya di tengah-tengah pohon beliau tarik ke pohon. Ini pohon yang gede ditarik sama Nabi, dua-duanya nurut buat ngalingin Nabi. Terus ala yasarihi wa yansibu yumna. Kalau buang air tuh biasanya ya buang air, ini kan sebenarnya buang air dua-duanya nih, mau buang air kecil mau buang air besar. Ya laki perempuan. Itu kan harusnya jongkokan. Itu ya ala yasarihi. Kalau bisa lebih nekan di kaki kiri. Ya katanya ada penelitian dokter biar lebih gampang keluarnya. Ya itu biasanya lebih dekat ke kaki kiri daripada kaki kanan. Terus wala yang turu ila sama, ya jangan melihat ke atas kalau lagi buang air. Wala ila farjih, jangan juga melihat ke kemaluannya atau kotoran yang keluar dari dia, jangan. Ya kan tadi kita bilang wa yukrahu liqadil hajatil kalam wa ghairuhu asna'i qada'iha, dan dimakruhkan untuk seseorang yang sedang buang air dia berbicara dengan temannya atau orang yang di luar, jangan. Ya wa alla ya'bad biyadih, dan juga jangan tangannya iseng tuh. Nanti gak tangan iseng, mainin gayo, ya mainin sikat gigi, ya nepak-nepak air. Itu semua tuh sebenarnya gak boleh tuh, main-main begitu kamar mandi gak boleh. Kenapa emang biasanya kalau udah main-main begitu akhirnya jadi betah ada di kamar mandi nih, dilamain kamar mandi. Kenapa? Pokoknya kalau di kamar mandi itu adabnya dalam Islam fokus buang air selesai keluar. Ya masuk sesegera mungkin, keluar secepat mungkin, udah itu adabnya. Makanya dilarang kita ngelakuin sesuatu apalagi sambil ngobrol. Ya apalagi masya Allah orang-orang kaya katanya nggak toiletnya sampai ada TV-nya. Lu mau ngapain? Sampai ada majalahnya. Lu mau ngapain? Ya kayak nggak punya sofa di rumahnya, ngambil baca koran, baca majalah di kamar mandi, kan nggak masuk akal. Ya dari Islam tuh nggak boleh makruh. Kenapa tadi kita bilang dasarnya orang yang di kamar mandi itu kan ya tempatnya jin dan setan. Malaikat kalau kepatirnya dia aja nggak ikut tuh kalau kamar mandi. Oke, Sayyidina Utsman kalau siap mau kamar mandi, beliau taruh rida di depan kamar mandi. Ya beliau mengucap seakan-akan nih ente duduk di sini dah. Ya saya masuk dulu ke kamar mandi. Oh berarti enak dong kalau kita berbuat dosa di kamar mandi nggak ketahuan dong. Kan malaikatnya nggak ngikut kan? Ya tapi kata para ulama tetap ketahuan. Kenapa ketahuannya? Kalau seandainya ada seseorang yang berbuat dosa di kamar mandi, kharajat min uraiha sayyi'ah. Ya malaikat rakib mama atin nyium aromanya dia kalau di kamar mandi gimana? Kalau aromanya biasa-biasa aja berarti nggak ngelakuin yang dosa ataupun yang berpahala. Kalau ngelakuin
apa namanya, yang keluar aroma yang baik, yang enak, berarti dia ngelakuin sesuatu yang berpahala. Kalau keluar aromanya nggak baik, berarti dia sedang melakukan dosa. Emang bisa ngelakuin sesuatu yang baik, yang berpahala dalam kamar mandi? Bisa. Dikatakan para ulama kita itu banyak yang masuk kamar mandi, keluar derajatnya nambah. Bukan sholat nih, bukan sedekah, bukan ngaji, bukan masuk kamar mandi, keluar derajatnya nambah. Kenapa emang? Mereka ketika masuk kamar mandi, mereka mikir tuh. Ya apa mikirnya? Ya Allah, ini segini lemahnya kita ya. Ya kalau bukan karena bantuan dari Allah, kadang maaf kotoran aja nggak bisa kita keluarin. Ngerebok kayak di perut, susah banget keluarinnya. Ya keluar masuk kamar mandi 3 kali 4 kali nggak beres-beres. Ya mereka tuh sampai mandang gitu tuh. Ya mereka ketika buang air kadang-kadang ngerasa lega kan. Mereka mikir tuh kalau bukan bantuan Allah dan berapa banyak duit yang harus kita keluarin ini buat berobat nih. Masuk kamar mandi mereka masih mikirnya Allah. Tapi nggak disebutin ya. Jangan disebutin, jangan sampai bengong mikir ya Allah. Ya Allah, jangan. Ya makruh tersebut kata Allah jangan. Itu apa namanya, adab-adab umum yang sering kita lewatin di dalam masuk kamar mandi dan buang air. Yaitu hanya lewat doa yang kita bilang, kebanyakan hadis-hadisnya yang sudah kita sebutin juga secara makna. Nah sekarang barunya yang kita bilang kemarin. Ya sekarang kita agak masuklah ke dalam inti ibadah. Kita udah mulai masuk ke dalam masalah wudu. Yang dibilang di sini at-taharatu minal hadath. Ma'nal hadath fi lughatan asyai'ul hadith. Wa syar'an, secara syariat hadas itu apa sih? Amrun i'tibari yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhati shalah wa ma fi hukmiha haitsu la murakhis. Secara syariat kalau kita bilang kita lagi ada hadas kecil nih, hadas besar. Hadas apa nih hadas? Dibilang hadas adalah perkara yang enggak terlihat, yang ada pada diri seseorang, yang bisa mencegah sahnya sholat selama belum diangkat. Wa aqsamul hadath yanqasimu ila qismain. Dan hadas itu terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Masih ingat kan perbedaan hadas sama najis? Masih ya? Masih. Ya sampai kita katain yang lagi nih. Ya hadas sama najis sama-sama mencegah sahnya sholat. Bedanya yang satu terlihat, ada zatnya, yang satu enggak terlihat. Wal hadatsul asghar, dan hadas kecil adalah satu perkara yang ada di anggota badan yang 4. Apa? Wajah, tangan, kepala dan kaki. Maka ya selama 4 anggota ini belum disucikan, dia nggak bisa melakukan sholat. Wayartafi'u hadath bil wudu, dan diangkat hadas kecil itu dengan wudu. Sedangkan hadas akbar, ya hadas besar, itu adalah perkara yang menyeluruhi badannya, ya yang dia nggak bisa sah sholatnya sebelum hadasnya diangkat. Yang mengangkat hadas besar itu dengan mandi, itu permulaannya. Nah kita masuk sekarang masalah wudu ini. Jadi katakan di sini al-wudu syar'an, wudu secara syariat adalah satu perbuatan yang membasuh sebagian anggota tubuh kita dengan niat yang telah ditentukan. Berarti yang namanya wudu tadi dibilang membasuh sebagian anggota wudu. Yang anggota-anggotanya itu telah ditentukan oleh agama. Batasan-batasannya pun telah ditentukan oleh agama dengan niat yang telah ditetapkan oleh agama. Bahwa furudul wudu'i sittah, dan rukun-rukun wudu itu ada 6. Apa yang pertama? An-niyah. Yang kedua, ghuslul wajhi, yang basuh muka. Wa ghuslul yadayn ma'al mirfaqain, yang membasuh kedua tangan sampai siku. Wa mashu ba'dir ra's, membasuh sebagian kepala. Wa ghuslul rijlain ma'al ka'bain, yang membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa tartib, dan yang keenam tartib. Wal aslu bi masyru'iyyatil wudu arkanihi qauluhu ta'ala, dan asal mula hukum wudu itu ada dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu pengen menjalankan atau melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah dulu muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan juga
tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah sebagian kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuh kedua kaki kalian sampai mata kaki. Nah di sini dijelasin lagi baru nih. Yang dibahas satu-satu masalah rukun-rukun wudunya. Yang pertama an-niyah. Dengan rukun wudu yang pertama nih niat. Li'anna al-wudu'a ibadah. Kenapa harus niat? Karena wudu itu masuk dari kategori ibadah. Di sini kita pahami. Berarti semua ibadah itu harus dengan niat, termasuk hal yang sunnah. Ada nggak kita yang nyadar selama ini kalau pas basuh tangan, kumur-kumur, basuh hidung, diniatin buat ngerjain sunnah? Ya meskipun nggak ada sih nawa itu masku ini sunnatan, nggak, yang penting dalam hati aja tuh, dalam hati sadar bahwasanya kita cuci tangan ini karena bagian dari sunnah wudu. Kalau nggak diniatin nggak dapat pahala tuh. Makanya di sini dikatakan faidatin niyat, dari salah satu fungsi niat tamyizul ibadah minal adah. Dari salah satu fungsi niat itu adalah membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Misal kita misalnya ada suami-suami kita nih atau anak kita, keluarga kita yang ngojekan. Ya habis ngojek nih azan zuhur, mereka sholat nih. Habis sholat terkadang nggak langsung jalan, nggak langsung ngojek lagi tuh, nggak langsung nyalain akun lagi. Mereka duduk dulu di masjid. Mungkin kebetulan masjidnya juga adem. AC-nya ada yang 6, AC-nya ada yang 8. Masjidnya adem nih, dia nyender aja dulu. Di kesempatan lain atau di keadaan lain ada juga orang tua sama pakai babi sholat, nyender juga, pakai baju koko, diem juga di masjid. Kalau seandainya orang tua ini niatnya i'tikaf, yang laki ini niatnya cuma ngadem, berarti yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala. Padahal dua-duanya kegiatannya apa yang dilakukan sama kayak wudu basuh muka, tangan, kepala, kaki kan. Contoh dah, misalnya kita punya anak kecil habis main bola hujan-hujanan, biasanya kan kotor tuh. Orang biasanya pertama kali ngebersihin pasti mukanya, habis mukanya terus tangannya. Tangannya biasanya kalau main bola pasti kepalanya tuh, karena habis nyundul bola kan segala macam, kepalanya itu dibersihin. Terakhir sama nggak kayak wudu? Sama nggak? Sama, tapi kalau nggak diniatin nggak bisa tuh. Kayak wudu gue tadi, udah sekalian sholat, nggak bisa, karena harus dengan niat. Sama halnya kayak kita datang ke sini nih, orang yang niatin ngaji doang berarti dapat pahalanya cuma ngaji. Tapi kan biasanya kita ketemu nih dengan beberapa orang yang kita kenal di majlis dah gitu. Kalau kita ketemunya mereka niatnya cuma sekedar ya udah emang namanya ngaji pasti ketemu, berarti nggak ada pahalanya. Tapi kalau diniatin ketemunya buat silaturahmi, beda tuh, ada pahalanya. Makanya di situ fungsi niat tuh, jangan sampai kegiatan yang biasa itu akhirnya terjadi tanpa pahala. Makanya para ulama kita bilang jangan pernah lepas dari yang namanya niat. Ya saking mahalnya niat di mata mereka, ada seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar bin Ali As-Sakran. Ya beliau menciptakan niat ketika niat pernikahan, niat pengen nikah nih. Ya kalau kita pasti niat menikah, ya paling jaga diri dari perzinahan. Ya terus apa lagi, ngedidik anak apa segala macam, kebaca lah ketebak paling banyak kan 10. Dia nulis dalam salah satu kitabnya niat pernikahan sampai ada 70 niat dalam pernikahan. Ya semua hal-hal yang dilakukan dalam kebiasaan sehari-hari itu diniatin buat ibadah. Akhirnya nanti semua kegiatannya dalam rumah tangganya berpahala. Kalau kita masak di rumah, ya kadang-kadang kita masak bisa buat suami kita, bisa buat kita sendiri. Jadi kalau masaknya niat, kalau udah masak ya nggak apa-apa, udah biasa. Emang tiap hari masak daripada gue beli di luar mahal. Ya dengan dia masak dengan niatin emang buat ngabdi sama suaminya, ya buat nyenengin suaminya, itu bakal beda tuh. Karena memang ada fungsi niat di situ. Ya dan juga yang dikatakan sama para ulama kita, sering-sering banyakin niat. Kalau Allah sampaikan kita dengan apa yang kita niatkan, alhamdulillah. Kalau enggak, paling enggak pahalanya udah dapat. Ada seorang ulama
ketika udah sekarat nih, udah sekarat, dijenguk sama murid-muridnya. Pas selesai ngobrol apa segala macam, kata gurunya, kita niat yuk tahun depan kita haji, kita khatamin kitab ini, kita bikin majlis ini, kita begini segala macam. Kata muridnya, wahai syekh, ya wahai guru, antum aja sekarang udah sekarat, ngapain sih niat banyak-banyak mau haji apa segala macam. Kata beliau, kalau umur saya panjang, insya Allah kita lakuin. Kalau umur saya pendek, saya mendapat pahalanya karena udah berniat. Makanya sayang setiap hari kalau orang yang dalam kehidupannya itu nggak ada niatnya, entah apa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan atau akan dilakukan, karena dia banyak nanti kelewat pahala. Bahkan dalam satu hikayat diceritakan ada orang nanti nih yang semasa hidupnya sama mulu teman-temannya, ke majlis sama, pulangnya sama, ngerti semua agenda sehari-harinya sama. Pas di akhirat ternyata yang satu lebih tinggi, yang satu agak rendah derajat. Ketika ditanya kenapa itu, perbedaannya ada di niat. Kamu kalau ke masjid niatnya cuma buat sholat, saya mah enggak, saya niat tuh setiap orang yang saya ketemuin saya ucapin salam. Ya saya niat tuh, saya udah bawa uang tuh, kalau saya ketemu orang yang membutuhkan saya bakal bantu. Meskipun kadang-kadang nggak ketemu, akhirnya duitnya nggak keluar, tapi pahalanya dah dapat. Kamu kalau hadir majlis niatnya cuma ngaji, saya enggak, ada 10 niat yang saya ucapin. Akhirnya gara-gara niatnya doang, satunya derajatnya lebih tinggi, yang satu lebih rendah, padahal sehari-harinya sama di dunia. Makanya jangan sampai pelit dari niat. Apa yang kita lakuin niatnya jangan satu. Kenapa yang ngedidik anak, yang ngedidik anak aja kewajiban, jangan. Ya cabangin aja semuanya. Yang ngedidik anak karena kewajiban dari Allah, biar jadi pembela umat Nabi, biar ngebanggain di hadapan Nabi, pembela Islam apa segala, semua niatnya banyak ya. Jangan semua niatnya cuma satu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kenapa? Karena hadisnya kata Nabi, sesungguhnya setiap orang akan diganjar dengan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya yang kemarin kita bilang nih, la tasihul ibadatu wa la yu'tadu biha syar'an illa idza nawait. Bahwasanya ibadah itu nggak bakal pernah sah dan nggak bakal pernah kita dianggap sudah mengerjakannya kecuali ketika kita niatin. Satu ya, semua ibadah mau wajib mau sunnah nggak bakal kita dianggap menjalankan ibadah tersebut di hadapan Allah kalau kita nggak niatin. Kita ngasih korban ke masjidnya, hewan kambing ke masjid, niatnya apa? Kalau niatnya korban berarti pahala kurban, kalau niatnya akikah berarti pahala akikah. Kalau nggak diniatin berarti buat makan biasa, padahal sama-sama ngasih kambing. Makanya nggak bakal pernah kita dianggap ngelakuin sunnah kurban kalau nggak diniatin. Sama tuh. Nah yang kedua, wala yahsulu lil mukallafi ajruha illa idza akhlasa fiha. Nah yang kemarin kita bilang, kalau kita niatin nih ibadah, kalau kita niatin jalannya sesuai dengan rukun dan syaratnya, itu kita dianggap di hadapan Allah udah ngerjain. Tapi kata beliau, pahalanya nggak bakal dapat kecuali kita ikhlas. Kemarin kita bahas kan, bahwasanya nggak semua ibadah kita menghasilkan pahala. Disebutin lagi di sini. Beliau bilang nggak mungkin kita mendapatkan pahala dari ibadah kita kecuali kita ikhlas. Berarti syarat dianggap ngerjain sesuatu ibadah ada sendiri, syarat buat mendapatkan pahala ada sendiri. Jangan digabungin. Maksudnya jangan digabungin, jangan cuma sekedar nganggep bahwasanya ketika kita udah ngaji nih sekarang otomatis pasti dapat pahala. Ketika kita sholat duha tadi otomatis dapat pahala. Ketika nanti datang Ramadan 29 30 hari kita puasa udah pasti dosa kita diampuni. Enggak. Semua itu tergantung ibadah kita diterima apa enggak. Kenapa Allah sengaja biar kayak gini, biar kita nggak ngerasa sombong dengan ibadah kita. Karena masing-masing di antara kita nggak ada yang tahu ibadahnya siapa yang diterima. Yang kedua, biar dia nggak puas dengan ibadahnya. Kalau orang yang ngerasanya ibadahnya pasti diterima, sholat 2 rakaat cukup udah, nggak usah ngapain-ngapain 8. 2 juga udah keterima. Tapi ketika dia ngerasa nggak tahu diterima atau belum, dan dia nggak yakin diterima atau kagak, pasti sholat lagi dengan harapan ada sholatnya yang diterima sama Allah. Tapi orang-orang yang selama ini menganggap ibadahnya pasti diterima, pasti ibadahnya dikit. Pasti ibadahnya dikit. Udah wajib, yang wajib doang yang doang. Udah yang wajib doang. Kalau yang wajib doang, ya nggak apa-apa. Orang itu sunnah, tapi udah mau ngerjain, itu juga pahalanya gede. Padahal belum tentu dapat tuh. Yang kemarin malam Rabu kita bilang,
Yang hati-hati yang masih ninggalin ibadah-ibadah sunnah, sayang. Kan di akhirat bakal Allah tanya tuh. Ya, ketika Allah menghisap ibadah kita, contohnya masalah sholat, Allah suruh malaikat, coba lihat sholatnya gimana. Lihat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya. Kata Allah, ya laporan nih malaikat ke Allah, ya Allah ada kurang-kurangnya nih, ada kurang bagusnya nih sholatnya. Kata Allah, lihat ke sholat sunnahnya. Kalau dia punya sholat sunnah, ambil sholat sunnahnya buat nambah yang wajib. Berarti ibadah wajib kita bisa cacat dan ditambah dengan yang sunnah. Yang sunnah aja bisa ditambah atau bisa menambah yang wajibnya, kalau yang sunnahnya pun diterima. Kan beruat ya. Maksudnya perkaranya itu, perkara ibadah itu bukan perkara sekedar sholat udah selesai, enggak gitu. Kalaupun diterima belum tentu sempurna, bisa jadi ada cacatnya. Kalau ada cacatnya, mau nambahnya dengan yang sunnah. Yang sunnah bisa bisa jadi penambah yang wajib kalau dia diterima. Berarti buat ngerjain yang sunnah aja jangan asal-asalan. Kadang kita ngeremehin. Lu mau sholat duha begitu, Allah tuh kelihatan tuh, ya elah cuma duha, apa-apa sunnah ini, jangan. Itu sunnah kalau keterima pahalanya buat nambah yang wajib tuh. Ya, dan kalau nggak keterima ya sayang, nggak ada pahalanya tak. Ya, makanya perlu kita perbaiki ibadahnya dengan tata caranya dan juga dari segi hati. Kayak nanti nih, kita masuk bahasa niat nih, ada ntar. Pas kita basuh muka, niat wudhu itu kapan ada? Banyak kan dari kita niat wudhu itu masih buka keran, telapak tangan, kumur-kumur, hidung, habis itu ada air bermuka kan. Di sini kan dia nyebut kan, nama itu wudhu dirafil hadati asghar lillahi ta'ala. Terus pas basuh muka, Niat lagi. dia diam, nggak salah tuh. Niat lagi. Basuh muka, niat wudhu itu adanya pas basuh muka. Jadi pas air kena muka baru niat di situ. Ustaz, kalau pas banget air taruh ke muka, mulut kita mangap, pelanggapan dong, siapa suruh mangap? Nggak ada yang nyuruh kan? Masa cuma teriak-teriak pas gue mau itu, gue enak ketelan semua lu. Enggak. Oh, itu mau praktek kita yang salah aja gitu. Niat wudhu nggak begitu. Dan niat wudhu bukan di situ sama kayak seorang kalau sholat niatnya pasti 2 kali apa? suatu ibadah maghribi salah rakaat nilai ta'ala Allahu Akbar, itu niat bukan. Sebelum wudhu sama pas lagi. Niat ibadah itu berbarengan dengan rukun yang pertama. Kalau yang katanya sebelum Niat ibadah berbarengan dengan rukun yang pertama. Rukun yang pertama dalam wudhu itu basuh muka. Kalau tangan, kumur-kumur sama hidung itu sunnah, bukan rukun. Makanya berbarengannya dengan rukun yang pertama. Rukun yang pertama apaan? Basuh muka. Itu niatnya di situ. Kan tinggal dibahas lagi niat itu dalam hati, ada niat yang kedua harus pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ini nih yang kita bilang, jangan sampai masalah sini aja di antara kita masih banyak yang tuh. Berarti jadi niat gimana nih sebenarnya nih? Ini pas taruhin air, apa pas takbir, apa segala macam itu yang kita bilang. Jangan selalu berpuas diri dengan bahasa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu mudah, Islam itu gak susah, yang akhirnya buat kita jadi gak belajar, itu salah. Islam gak susah, Islam gak menyusahkan, itu bukan di situ tempat cara ngomongnya, bukan. Kalau kita disuruh belajar karena ibadah kita yang salah, terus kita alasan tenang aja, Islam tuh gampang, Islam tuh mudah, gak ruwet, gak ini segala macam, Allah maha maaf, bukan di situ tempatnya. Kalau gampangnya, secara logika gampangnya, kalau seandainya Islam bisa dibilang gitu doang, Imam Syafi'i nggak capek-capek dari Irak pindah ke Mesir buat bikin mazhabnya doang. Dari Irak ke Mesir belum ada pesawat, pindah dari Irak ke Mesir buat ngecek nih mazhabnya udah benar apa belum. Jadi akhirnya mazhab Imam Syafi'i. Terus karena kita bilang udahlah mazhab ada 4 yang mana aja boleh. Jangan sembarangan. Bukan kapasitas kita buat sembarangan ngomong boleh pakai Syafi'i, boleh Hambali, boleh Hanafi, bukan. Ya ada tempatnya. Ya walhasil, dari kita bilang, ya mulai minggu ini kita udah masuk ke dalam wudhu, lanjutannya semuanya itu, ya batalkannya, yang makruhnya, yang sunnahnya sampai ke sholat dan lain-lain. Yang ngerasa ibadahnya belum benar, ya silahkan hadir. Ya, dan kalau bisa jangan absen. Yang kita bilang, yang udah ibadah aja belum tentu diterima. Ibadahnya benar nih belum tentu diterima, apalagi yang ibadahnya benar. Ya Allahu a'lam. Yes. Kalau kita kesiangan sholat subuh misalnya jam 6,
Kan saya sholat 2 rakaat tuh, itu udah termasuk qadha atau belum? Iya, masuk. Qadha itu yang ngeganti, bukan ngerjain 2 kali, bukan. Jadi nanya di sini apakah sholat 2 rakaat lagi? Enggak. Subuh sekarang aja kalau nggak salah 5.25 kan. Bangun setengah 6 nih. Kita buru-buru wudhu, sholat 2 rakaat niatnya qadhaan. Berarti yang dia lakuin itu masuk ke dalam bolong yang tadi nih, yang subuh yang dia lewatin. Nggak usah sholat lagi. Kalau sholat lagi berarti sholat tadi sholat apa? Udah sekalian itu berarti buat wudu. Nah Ustaz, kalau seandainya subuhnya kita yang lewat di mana? Baru kita kodok sekarang kodok sekali. Itu jatuh yang mana? Jatuh yang mananya sampai aja masih sisa 4. Maksudnya nggak harus diniatin, ya Allah saya niatin buat hari ini, niatin buat ini, sama aja. Mau niatinnya kapan juga intinya masih bolong 4. Ya, yang paling afdal kerjain 4-4-nya segera kodok biar nggak ada utangnya dalam masalah sholat. Yang kemarin kita bilang, ya masalah kotoran cicak, ya kan kita bilang cicak ini kan salah satu hewan yang nggak bisa dijagain kan. Ya nggak mungkin kita akhirnya nyawa satpam 24 jam di rumah cuma buat busa-busain cicak doang. Ya mau di kamar mandi, di lantai atas sama segala macam. Nah masalahnya itu kalau cicak di kamar mandi terus dia dibuang air, jatuh kotorannya ke dalam kolam yang air lagi nggak penuh, gimana? Dan yang kemarin kita bilang ada hal-hal sebagian najis yang dimaafkan. Ya, ada sebagian najis yang dimaafkan ketika jatuh ke dalam air. Salah satu nih kotoran dari hewan-hewan yang nggak bisa dijaga, yang nggak bisa kita kontrol adanya di mana. Kalau kucing masih bisa kita kandangin. Ya kalau apa lagi? Ya kalau marmut misalnya masih bisa kita kandangin. Tapi siapa yang kandangin cicak di rumahnya coba? Mima. Ya yang dia bikin kotak di kamar mandi, di ujung kamar mandinya di pojok ditulis kandang cicak, ada nggak? Tiap hari dibersihin kandangnya, nggak ada kan? Ya nggak ada yang bisa kontrol gitu, ngasih jebakan cicak atau seandainya ngasih makanan gitu biar dia ngumpul di situ, nggak bisa. Cicak tuh nggak bisa begitu. Ya makanya ya termasuk dari salah satu yang dimaafkan itu kotoran cicak. Ya selama jatuhnya memang karena perlakuan cicaknya bukan kitanya. Maksudnya misalnya ya ada tuh kotoran cicak nempel di pelafon kamar mandi, jangan sampai kita bersihin asal-asalan akhirnya jatuh. Kalau gitu nggak dimaafkan tuh, karena kita yang bikin dia jatuh ke air kita. Kalau wallpaper HP isinya doa-doa boleh dibawa masuk kamar mandi nggak? Yang penting nggak nyala. Sama mau foto guru-guru kita, kayak mau foto siapa itu, foto ulama-ulama, tulisan doa, ayat Quran, yang penting nggak nyala. Emang kita ada Qurannya boleh, nggak ada kamar mandi boleh. Bahkan kita pegang kayak gini nggak harus diumpetin di kantong kan? Orang nggak terlihat, kecuali kalau udah melihat tulisannya kayak gini nih, ada syairnya apa segala macam, nah itu baru jangan. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua adalah usahain udah berhenti bawa HP kamar mandi. Kan tadi kita bilang kalau bisa kamar mandi buru-buru, jangan malah lamain. Dia nonton seriesnya di kamar mandi, dia nonton YouTube di kamar mandi, dia ngecek Instagram di kamar mandi, baca-bacain grup WhatsApp di kamar mandi. Dan sebagian kita ada banget lagi yang pede banget gitu, bilang kita ya boleh kamar mandi lah, jawabin WhatsApp, bilang lagi kamar mandi, ngapain kamar mandi bawa handphone? Malah jadi ngelamain, jangan. Wah, ini kalau ngaji pakai Quran di handphone harus punya wudu nggak? Yang saya dapat dari guru saya di Hadramaut, mereka bilang pakai. Ada ulama yang bilang nggak harus. Ini harus kita terima bahwasanya di setiap pendapat itu pasti ada perbedaan. Yang penting dalilnya masih satu, dan yang keluar pendapat ini adalah ulama-ulama yang memang ahli dalam bidang. Tapi biasanya saya pribadi ngasih jalan tengah. Kalau seandainya masih di rumah batal wudunya, air banyak, wudu apa? Satu juga wudunya dapat pahala. Yang kedua kata Sayyidina Ali, baca Quran dengan wudu dengan baca Quran nggak pakai wudu pahalanya beda. Baca Quran dengan wudu itu katanya satu huruf bisa 50 kebaikan. Kalau nggak pakai wudu setengahnya. Kan sayang. Kecuali, ya biasa kita bilang kecuali kita lagi pulang kampung, bisnya nggak berhenti, wudunya batal, bulan puasa, daripada ngejawabin WhatsApp, nontonin YouTube, nontonin Netflix, dan baca Quran. Tapi nggak punya wudu saat yang begini baru pakai pendapat nomor 2 nya.
Tapi kalau enggak dalam keadaan kepepet, ngapain sih nggak baca Quran, nggak pakai wudu, ngapain? Sayang pahalanya. Dan jangan dibiasain, nanti akhirnya jadi malas-malasan ngambil pendapat cuma buat rasa malasnya doang, jangan. Jadi tadi bilang nih, kalau buang aja sambil buang air ke kamar mandi gimana Ustaz? Makruh. Sama kayak halnya ngomong, pokoknya semua kegiatan di luar buang air dilakukan di kamar mandi makruh. Gak usah buang handphone tadi kita bilang tuh. Ya mainin gayung, nyiram air, main garuk, keluar air itu makruh. Ya megang apa namanya? Megang sikat gigi misalnya gitu, kayak ditulis-tulis di tembok-tembok di lantai-lantai makruh. Pokoknya jangan ngapa-ngapain, buang air biar cepet keluar. Itu kaidah kalau buang air tahu gitu. Jangan ngapa-ngapain, cepat segera keluar. Ya sampai sekarang termasuk gitu, nggak tahu ya. Kita memang nggak ngerasain karena anda pribadi bukan perokok. Ya ada sebagian orang-orang yang bilang kalau buang air enakan sambil merokok, kata biar gampang, kok nggak paham. Jadi anda nggak paham, anda pribadi nggak ngerasain, nggak paham, dan kayaknya gitu, itu emang karena udah termindset aja sih. Ya coba dah tahan buang airnya sampai benar-benar mules banget, nggak usah bawa